Dalam dunia di mana teknologi menjadi pilar kekuatan global, Amerika Serikat telah mengambil langkah besar ke depan. B-1 Lancer 2025, sebuah pesawat pengebom revolusioner, baru saja diresmikan. Pesawat ini berjanji untuk mengubah lanskap penerbangan militer di tengah meningkatnya ketegangan internasional. Kehadiran pesawat ini menandai babak baru dalam dominasi militer Amerika. Namun, apa yang membuat pesawat ini benar-benar luar biasa? Mari kita selami lebih dalam dan temukan alasan mengapa B-1 Lancer 2025 menjadi kekuatan yang tak terelakkan. Akar dari program ini dapat ditelusuri kembali ke tahun 1960-an, sebuah era krusial dalam sejarah penerbangan militer AS. Kala itu, Amerika Serikat dikejutkan oleh tragedi penembakan pesawat pengintai Lockheed U-2 Dragon oleh Uni Soviet, sebuah insiden yang mengungkap kelemahan dalam operasi udara mereka. Peristiwa ini mengguncang komunitas intelijen AS, memaksa perubahan besar dalam kebijakan dan prosedur keselamatan. Sebagai tanggapan, para perencana militer mulai merancang pesawat pengebom baru yang ambisius, menggabungkan kemampuan muatan besar dari Boeing B-52 Stratofortress dengan kecepatan tinggi B-58 Hustler. Tujuannya adalah menciptakan pesawat yang dapat mengatasi pertahanan Uni Soviet dan mengungguli ancaman apapun. Namun, mimpi ini terbentur realitas. Rudal permukaan ke udara SA-2, yang dikenal oleh Uni Soviet sebagai S-75 Dvina, menjadi senjata yang mematikan. Sistem rudal ini adalah yang menembak jatuh U-2, menghancurkan kepercayaan Amerika terhadap keamanan penerbangan di ketinggian tinggi. Menyadari bahwa era pengeboman di ketinggian tinggi telah berakhir, para ahli strategi militer AS mengubah pendekatan mereka. Pesawat pengebom kini dirancang untuk melakukan penetrasi di ketinggian rendah, memanfaatkan medan alam untuk menghindari deteksi radar. Taktik ini dikenal sebagai low-level penetration, di mana pilot terbang rendah di atas permukaan tanah, menggunakan bukit, lembah, dan pegunungan sebagai perlindungan alami. Strategi ini secara efektif menyembunyikan pesawat dari radar musuh, membuatnya sulit dilacak. Menariknya, konsep penerbangan ketinggian rendah sudah mulai berkembang bahkan sebelum insiden U-2. Saat itu, sistem radar menghadapi tantangan besar dalam mendeteksi pesawat yang terbang rendah karena gangguan refleksi dari tanah dan benda di sekitarnya. Masalah ini memberikan keuntungan bagi pesawat yang dirancang untuk misi di ketinggian rendah. Ambil contoh B-52 Stratofortress, pesawat pengebom ikonik yang awalnya dirancang untuk misi ketinggian tinggi. Dengan modifikasi yang cermat, pesawat ini mampu beradaptasi untuk misi di ketinggian rendah. Kapasitas bahan bakarnya yang besar memungkinkan penerbangan jarak jauh, bahkan di altitud rendah, sementara sistem pengacau radar canggihnya memberikan perlindungan tambahan. Meski begitu, desain besar dan kurangnya kelincahan membuatnya tidak ideal untuk misi di medan rendah dibandingkan pesawat yang dirancang khusus. B-1 Lancer 2025 hadir sebagai jawaban atas semua tantangan ini. Dengan teknologi terbaru dan taktik canggih, pesawat ini tidak hanya mewakili kekuatan militer AS, tetapi juga menegaskan kemampuan mereka dalam mendominasi langit. Menyadari keterbatasan pesawat pengebom yang ada, Angkatan Udara Amerika Serikat mulai mencari solusi yang lebih spesifik, pembom penetrasi strategis yang mampu menghindari radar musuh dengan memanfaatkan medan sekitar. Studi pertama mengenai pesawat semacam ini, yang dikenal sebagai pembom ketinggian rendah subsonik, selesai pada tahun 1961. Studi ini melahirkan konsep desain revolusioner yang berbeda dari penampilan militeristik pembom tradisional. Desain baru ini lebih menyerupai pesawat komersial dengan sayap sapuan belakang yang ramping, ekor berbentuk T, dan mesin turbofan bypass tinggi yang besar untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar serta jangkauan. Cerita ini bermula dari proyek pendahulu ambisius bernama Long Range Strike Aircraft URS. Proyek ini memperkenalkan inovasi luar biasa seperti sayap sapuan variabel, yang memungkinkan pesawat menyesuaikan posisi sayapnya selama penerbangan untuk performa optimal pada berbagai kecepatan. Fitur ini dengan cepat menarik perhatian industri penerbangan dan menjadi tonggak sejarah inovasi. Proyek URSA menetapkan standar tinggi, termasuk kemampuan membawa muatan hingga 10.000 pon dan menempuh jarak lebih dari 10.000 mil, di mana 2.900 mil diantaranya harus diterbangkan di ketinggian rendah. Persyaratan ini menantang efisiensi bahan bakar dan desain struktural pesawat. Pada tahun 1963, ide-ide ambisius ini menyatu dalam program bernama Advanced Mainit Strategy Aircraft.
Program ini memicu penelitian intensif dengan melibatkan perusahaan-perusahaan besar seperti Boeing, General Dynamics, dan North American Aviation. Setahun kemudian, Angkatan Udara AS memperbarui persyaratan mereka, memberikan konsep ini nama baru dan target yang lebih luas. Tidak seperti pendahulunya, AMSA menekankan kecepatan tinggi di ketinggian rendah, bersaing dengan kemampuan pesawat pengebom F-111 Aardvark yang mampu mencapai Mach 2. Tetapi, program ini menghadapi skeptisisme. Menteri Pertahanan Robert M. Sinamara, yang percaya pada efektivitas rudal balistik antarbenua sebagai pilar pencegahan nuklir Amerika, mempertanyakan kebutuhan pembom baru yang mahal. Menurutnya, ICBM dapat memberikan hasil yang sama dengan biaya lebih rendah dan risiko lebih kecil. Pada tahun 1964, program AMSA mengalami pengurangan besar-besaran, dengan fokus hanya pada penelitian dan pengembangan. Di tengah kemunduran ini, program tersebut kembali mendapatkan perhatian ketika Presiden Richard Nixon menjabat pada tahun 1969. Nixon mendukung AMSA sebagai bagian dari strategi Flexible Response yang bertujuan menyediakan berbagai opsi militer tanpa bergantung pada perang nuklir skala besar. Menteri Pertahanan Nixon, Melvin Laird, meninjau program ini secara mendalam dan memutuskan untuk mempercepat pengembangannya. Salah satu langkah kunci adalah mengurangi ketergantungan pada pesawat FB-111 yang tidak memenuhi jangkauan strategis yang dibutuhkan dan fokus pada desain AMSA untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Udara. Setelah diskusi panjang dan debat intensif, program ini akhirnya mendapatkan momentum. Pada tahun yang sama, proyek ini resmi diberi nama B-1A, menandai babak baru dalam upaya Angkatan Udara AS untuk menciptakan pesawat pengebom strategis generasi berikutnya. 3 perusahaan besar, Boeing, General Dynamics, dan North American Rockwell, diberi kesempatan untuk mengajukan desain mereka untuk pesawat revolusioner ini. Perjalanan pengembangan pembom B-1A tidak luput dari tantangan besar. Pada tahun 1971, setelah Angkatan Udara AS meninjau desain yang diajukan oleh North American Rockwell, ditemukan 297 permintaan perubahan desain. Perubahan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perbaikan masalah teknis hingga modifikasi yang bertujuan menyederhanakan pemeliharaan dan meningkatkan efisiensi operasional. Meski menghadapi hambatan, dasar untuk pembentukan ikon B-1 Lancer mulai terbentuk. Salah satu rintangan utama adalah melonjaknya biaya pengembangan. Ketika program ini pertama kali direncanakan pada awal 1970-an, perkiraan biaya untuk satu unit B-1A adalah sekitar $40 juta. Namun, pada tahun 1975, biaya tersebut melonjak hingga $70 juta per unit, hampir 2 kali lipat dari perkiraan awal. Eskalasi biaya ini membuat Presiden Jimmy Carter mengevaluasi ulang kelanjutan program tersebut. Bukan hanya biaya yang menjadi perhatian Carter. Pada saat yang sama, ia mendapat informasi tentang proyek pesawat siluman yang sedang dikembangkan. Pesawat ini menawarkan kemampuan untuk nyaris tak terdeteksi radar, menjadikannya investasi yang dianggap lebih cerdas dibandingkan dengan melanjutkan program B-1. Pada Juni 1977, Carter mengambil keputusan sulit yang ia sebut sebagai salah satu yang terberat dalam masa kepresidenannya. Ia mengumumkan pembatalan program B-1A. Sebagai gantinya, pemerintahannya memfokuskan sumber daya untuk memperkuat pencegahan nuklir melalui rudal balistik antarbenua dan rudal balistik berbasis kapal selam, yang dinilai lebih hemat biaya dan strategis. Namun, program rahasia pesawat siluman yang dimungkinkan oleh keputusan ini terus berlanjut. Proyek ini kelak melahirkan B-2 Spirit, pembom siluman canggih yang mampu menembus wilayah musuh tanpa terdeteksi, merevolusi peperangan udara. Meski program B-1A resmi dibatalkan, pengujian terhadap prototipe terus berjalan. Hingga April 1981, 4 prototipe B-1A telah menyelesaikan 70 kali uji terbang dengan total waktu terbang 378 jam. Pengujian ini menghasilkan data penting yang kemudian berguna ketika program dihidupkan kembali. Ketika Ronald Reagan menjadi presiden pada tahun 1981, ia menghadapi dilema yang sama, melanjutkan program B-1 untuk memperkuat armada pembom AS dengan cepat atau menunggu penyelesaian proyek pesawat siluman yang lebih canggih. Pada Oktober 1981, Reagan membuat keputusan berani untuk memesan 100 unit B-1 sebagai langkah cepat untuk meningkatkan kekuatan udara strategis AS. Hanya beberapa bulan kemudian, pada Januari 1982,
Angkatan Udara AS menandatangani kontrak senilai $2,2 miliar dengan Rockwell International untuk memulai pengembangan dan produksi pesawat ini. Proyek ini bukan sekadar melanjutkan desain B-1A, melainkan menciptakan ulang pesawat menjadi B-1B Lancer yang lebih canggih. Para insinyur membuat berbagai perubahan signifikan. Sistem asupan udara variabel yang kompleks dan berat digantikan oleh desain asupan tetap yang lebih sederhana. Modifikasi ini tidak hanya merampingkan struktur pesawat, tetapi juga mengurangi penampang radar, membuat pesawat lebih sulit dideteksi oleh radar musuh. Meskipun perubahan ini sedikit mengurangi kecepatan maksimum, pengorbanannya dianggap sepadan demi kemampuan bertahan yang lebih baik. Kecepatan subsonik di ketinggian rendah diprioritaskan untuk menghindari deteksi musuh. B-1B mampu melaju hingga Mach 0,92 di ketinggian rendah, lebih tinggi dibandingkan B-1A yang hanya mencapai Mach 0,85. Di ketinggian tinggi, kecepatan maksimumnya mencapai Mach 1,25, sedikit lebih lambat dari B-1A, namun tetap mengesankan untuk pesawat pembom strategis. Peningkatan lainnya adalah kemampuan angkutnya. Berat lepas landas maksimum B-1B melonjak dari 395.000 pound pada B-1A menjadi 477.000 pound. Hal ini memungkinkan pesawat membawa bahan bakar internal penuh dan tetap membawa persenjataan tambahan jika diperlukan. Kombinasi antara kemampuan siluman, daya angkut besar, dan fleksibilitas operasional menjadikan B-1B sebagai pembom strategis yang tangguh dan siap menghadapi ancaman era Perang Dingin. Salah satu faktor utama yang mendorong pengembangan B-1B Lancer adalah meningkatnya kekhawatiran tentang pengenalan MiG-31 oleh Uni Soviet. Pesawat ini dilengkapi dengan sistem radar Zaslon canggih, bersama dengan kemampuan deteksi locked zone yang dapat melacak target di bawah pesawat. Untuk menghadapi ancaman ini, suite peperangan elektronik B-1B mengalami modernisasi signifikan, meningkatkan kemampuan pesawat dalam menghindari deteksi dan gangguan musuh. Desain B-1B yang mengesankan menampilkan konfigurasi sayap campuran dengan sayap sapuan variabel yang dapat disesuaikan dari sudut 15 hingga 67,5 derajat. Fitur ini memberikan fleksibilitas luar biasa, memungkinkan pesawat untuk beroperasi dengan optimal di kecepatan tinggi maupun rendah, serta memberikan kemampuan manuver yang sangat baik. B-1B juga memiliki kontrol gerakan segitiga yang unik dan desain ekor silang yang khas. Di balik tampilan eksteriornya yang ramping, pembom ini didukung oleh 4 mesin turbofan General Electric F101 GE102, masing-masing menghasilkan daya dorong 17.390 pon, dengan afterburner yang memberikan tambahan daya dorong hingga 3.780 pon untuk akselerasi cepat. Pada tahun 2004, muncul diskusi untuk meningkatkan B-1B menjadi B-1R, termasuk rencana mengganti mesinnya dengan Pratt Whitney F119 yang lebih modern, mirip dengan yang digunakan pada F-22 Raptor. Namun, meski ide ini diusulkan oleh Lockheed Martin, rencana tersebut tidak pernah terrealisasi. Salah satu keunggulan B-1B adalah tingkat kelangsungan hidupnya yang tinggi, terutama dibandingkan dengan pesawat sezamannya. Hal ini sebagian besar berkat tanda radar yang relatif kecil atau radar cross-section. Meski tidak termasuk kategori pesawat siluman seperti B-2 Spirit, desain B-1B mencakup fitur-fitur yang secara signifikan mengurangi visibilitas radar. Contohnya adalah asupan udara berbentuk serpentain yang membantu meminimalkan pantulan radar, serta penggunaan bahan penyerap radar pada badan pesawat. Inovasi ini memberikan B-1B RCS sekitar 1/50 dari B-52, meskipun keduanya memiliki ukuran yang hampir sama. Dengan RCS yang kecil, B-1B lebih sulit dideteksi, memberikan keunggulan strategis yang signifikan. Kemampuan jangkauan B-1B juga luar biasa. Dengan jangkauan lebih dari 3.400 mil tanpa pengisian bahan bakar, pesawat ini mampu memperluas radius operasinya tanpa batas melalui kemampuan pengisian bahan bakar di udara. Kapasitas muatannya pun mengesankan, mampu membawa hingga 125.000 pon bom, termasuk hulu ledak nuklir. Hal ini menjadikan B-1B mampu melaksanakan serangan presisi yang menghancurkan di berbagai belahan dunia. Namun, waktu tidak berpihak pada B-1B. Ketika mulai beroperasi pada akhir 1980-an, Perang Dingin telah berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet. Pembom ini kehilangan misi utamanya. Pada tahun 1992, setelah pembubaran Komando Udara Strategis, kemampuan nuklir B-1B dihapus,
dan armadanya dialihkan untuk misi konvensional. Meski demikian, B-1B tidak menjadi usang. Integrasi teknologi canggih, seperti Sniper Advanced Targeting POD dari Lockheed Martin, memberi pesawat ini kehidupan baru. Peningkatan ini memungkinkan B-1B melaksanakan serangan presisi dengan amunisi pintar modern, mengubahnya menjadi komponen penting dalam Perang Abad ke-21. Debut operasional B-1B sebagai pembom konvensional terjadi dalam operasi Desert Fox di Irak pada tahun 1998. Meski menggunakan bom non-pintar, pesawat ini mampu mengirimkannya dengan akurasi luar biasa, mendefinisikan ulang perannya di medan perang. Awalnya dirancang sebagai pembom strategis era Perang Dingin, B-1B mendapatkan peran baru sebagai pesawat serbaguna dalam dukungan udara jarak dekat. B-1B Lancer terus memainkan peran penting dalam berbagai operasi militer besar, termasuk operasi Allied Force di Kosovo, operasi Enduring Freedom di Afghanistan, dan invasi Irak tahun 2003. Pesawat ini menjadi tulang punggung kekuatan udara strategis Amerika Serikat, membuktikan relevansinya meskipun tantangan zaman terus berkembang. Dikenal karena keserbagunaannya, B-1B Lancer telah digunakan untuk mengirimkan berbagai jenis senjata konvensional dalam zona pertempuran. Salah satu amunisi yang paling menonjol adalah GBU-31 JDAM, Joint Direct Attack Munition, seberat 2.000 pon, yang menjadi salah satu senjata andalan selama tahap awal operasi Enduring Freedom di Afghanistan. Dalam 6 bulan pertama operasinya, armada yang terdiri dari 8 B-1B berhasil menjatuhkan hampir 40% dari semua bom udara yang digunakan dalam kampanye tersebut, termasuk 3.900 bom JDAM. Amunisi berpemandu presisi seperti ini juga memainkan peran penting dalam perang di Irak. Pada 7 April 2003, pembom B-1B terlibat dalam misi penting untuk menargetkan Saddam Hussein dan kedua putranya. Meskipun misi tersebut tidak berhasil mengeliminasi target, B-1B tetap menunjukkan perannya sebagai pembom strategis yang andal. Keandalan B-1B meningkat secara signifikan selama penugasannya di Afghanistan, dengan tingkat keberhasilan misi mencapai 79%. Angka ini merupakan pencapaian luar biasa, terutama mengingat lingkungan operasional yang sangat menantang. Dari total 100 B-1B yang awalnya dibangun, hanya 93 unit yang masih tersisa pada tahun 2000, karena beberapa di antaranya hilang akibat kecelakaan. Pada tahun 2001, Pentagon mengusulkan untuk menempatkan sekitar sepertiga armada B-1B dalam penyimpanan sebagai langkah penghematan biaya. Namun, proposal ini menuai protes keras dari perwira Garda Nasional Udara AS dan anggota Kongres. Protes tersebut memunculkan rancangan amandemen yang bertujuan memblokir pengurangan armada tersebut. Sebagai gantinya, dana dialokasikan kembali untuk memodernisasi pesawat-pesawat yang tersisa. Fokus utama modernisasi adalah pada peningkatan sistem, termasuk Integrated Battle Station dan Fully Integrated Data Link, guna memastikan pembom tetap relevan dengan teknologi mutakhir dan mampu memenuhi tuntutan misi di era modern. Pada tahun 2003, Angkatan Udara AS membuat keputusan strategis untuk memensiunkan 33 pesawat pembom B-1B Lancer demi memfokuskan sumber daya untuk menjaga armada yang tersisa dalam kondisi operasional terbaik. Langkah ini dilakukan setelah penarikan B-1B dari 2 sayap pembom Garda Nasional Udara AS, memungkinkan anggaran militer dialokasikan lebih efisien. Namun, pada tahun berikutnya, sebuah undang-undang anggaran meminta agar beberapa pesawat yang sudah dipensiunkan diaktifkan kembali. Akibatnya, 7 B-1B ditarik dari penyimpanan, sehingga jumlah armada kembali menjadi 67 pesawat pada Juli 2007. Pada saat itu, peran B-1B mulai berubah. Associated Press melaporkan bahwa pembom ini kembali digunakan secara aktif di Irak sebagai platform dukungan penting bagi pasukan darat koalisi. Fleksibilitas dan ketahanannya menjadikannya ideal untuk misi Armed Overwatch. Sejak 2008, B-1B dikerahkan di Irak dan Afghanistan, melakukan patroli di atas zona pertempuran untuk menyediakan pengawasan waktu nyata dan dukungan udara langsung. Dilengkapi dengan bom berpemandu presisi, B-1B dapat menyerang target musuh secara akurat berdasarkan permintaan, yang secara signifikan meningkatkan efektivitas pasukan darat. Selain peran tempur, B-1B juga berada di garis depan inovasi penerbangan. Pada 19 Maret 2008, sebuah B-1B dari Pangkalan Angkatan Udara Dyess, Texas, mencetak sejarah dengan menjadi pesawat Angkatan Udara AS pertama yang mencapai kecepatan supersonik menggunakan campuran bahan bakar sintetis dan berbasis minyak bumi.
Pengujian inovatif ini dilakukan di Texas dan New Mexico sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi ketergantungan pada minyak tradisional dan mengeksplorasi opsi energi yang lebih bersih serta berkelanjutan. Pada 4 Agustus 2008, sebuah B-1B yang dilengkapi dengan POD penargetan Sniper Advanced Targeting menyelesaikan misi tempur pertamanya. Teknologi canggih ini memungkinkan kru untuk mengidentifikasi posisi musuh dengan akurasi tinggi dan berhasil melepaskan bom berpemandu GBU-38 di Afghanistan. Misi ini menyoroti evolusi B-1B sebagai platform serangan presisi yang mampu beradaptasi dengan tuntutan peperangan modern. B-1B terus menunjukkan jangkauan global dan fleksibilitasnya. Pada Maret 2011, pesawat dari Pangkalan Angkatan Udara Ellsworth berpartisipasi dalam operasi Odyssey Dawn di Libya, menyerang target strategis. Salah satu fitur menonjol B-1B adalah kapasitas bahan bakarnya yang besar, memungkinkan pesawat tetap mengudara selama berjam-jam. Ketahanan ini memberinya kemampuan untuk melingkari target, menyediakan pengintaian waktu nyata yang sangat penting bagi markas besar dan pasukan di darat. B-1B juga memiliki kemampuan untuk membawa berbagai senjata, termasuk rudal AGM-158 dan AGM-158C, Long Range Anti-Ship Missile. Rudal-rudal ini dirancang untuk menyerang dari jarak jauh dengan presisi tinggi, memungkinkan B-1B untuk menghancurkan target sambil tetap berada di luar jangkauan pertahanan musuh. Sistem tiang modular yang dimilikinya dapat membawa hingga 36 rudal jelajah, 12 di tiang eksternal dan 24 di dalam ruang bom internal. Kapasitas ini mengubah B-1B menjadi kekuatan besar yang mampu menetralkan ancaman laut dalam skenario risiko tinggi, seperti potensi konflik di wilayah Asia-Pasifik. Di masa depan, B-1B juga diproyeksikan mampu membawa senjata hipersonik yang sedang dikembangkan, seperti rudal hipersonik AGM-183 ARRW. Rudal ini memiliki jangkauan sekitar 1000 mil dan kecepatan hingga Mach 8, menjadikannya hampir mustahil untuk dicegat. Kemampuan B-1B untuk membawa hingga 12 rudal hipersonik secara eksternal menambah daya tembaknya secara signifikan, menjadikannya aset vital dalam strategi militer masa depan, terutama di wilayah yang diperebutkan seperti Laut Cina Selatan. Namun, pengembangan rudal hypersonik ini menghadapi tantangan. Pada Maret 2023, Angkatan Udara AS menghentikan program AGM-183 karena kendala anggaran dan perubahan prioritas. Meskipun demikian, B-1B tetap menjadi platform yang sangat efektif dengan sistem senjata konvensional yang ada. Jika Angkatan Udara berhasil melengkapi armada yang tersisa dengan senjata modern dan mendapatkan pendanaan yang cukup, B-1B akan menjadi salah satu kombinasi senjata paling tangguh yang pernah ada. Pentagon berencana mulai mengganti B-1B secara bertahap pada tahun 2032 dengan pembom siluman generasi baru, B-21 Raider. Pesawat ini dirancang dengan teknologi siluman canggih, efisiensi tinggi, dan kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap kebutuhan teknologi masa depan. Dengan peningkatan avionik, sistem senjata, dan performa mesin, analis militer percaya bahwa B-1B masih dapat memainkan peran penting hingga setidaknya tahun 2040. Kapasitasnya untuk membawa hingga 75.000 pon bom dan rudal, lebih banyak dibandingkan pembom AS lainnya, menjadikannya aset yang tak tergantikan dalam misi strategis dan taktis. Meskipun usianya terus bertambah, B-1B Lancer tetap menjadi simbol kekuatan udara Amerika yang tangguh dan inovatif. Dengan modernisasi yang berkelanjutan, pembom ini mampu menjawab tantangan peperangan modern dengan efektivitas yang luar biasa.